Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Agnes Bayu Oktaviani di Persamaan Trigonometri Sederhana bagian 2. Selamat belajar. Persamaan trigonometri sederhana. Video pembelajaran bagian 2 kelanjutan dari video sebelumnya. Selamat mempelajari. 1. Bentuk sin AX sama dengan sin alfa. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan sin 2X sama dengan sin 2/3pi pada interval X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Penyelesaiannya seperti cara yang sebelumnya, bahwasanya sin 2X sama dengan sin alfa. Jadi sama, sin 2X sama dengan sin alfa. Maka 2X sama dengan alfanya 2/3pi ditambah K kali 360 derajat. Kalau di video sebelumnya sin X, kalau di sini sin AX, jadi X-nya di sini 2X sama dengan 2/3pi ditambah K kali 360 derajat. Nah, langkah pertamanya, agar mudah, agar tidak ada pecahan, 2/3pi kita ubah dulu menjadi derajat. Sama dengan 2/3 dikali 180 derajat. Sama dengan 120 derajat. Ini 2/3pi-nya. Nah, untuk 2pi-nya ini, untuk intervalnya, berapa berarti? 2 kali 180, berarti 360 derajat. Lanjut. Nah, 2X tetap 2X, 2/3pi-nya diubah menjadi ini tadi, berarti 120 derajat, ditambah K kali 360 derajatnya tetap. Kemudian, karena di sini 2X, bukan X, maka semua disederhanakan terlebih dahulu dengan dibagi 2. Ingat, yang dibagi 2 ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga menjadi 2X dibagi 2 menjadi X, 120 derajat dibagi 2, 60 derajat, K kali 360 derajat dibagi 2 menjadi K kali 180 derajat. Nah, kalau sudah sampai di sini, langkahnya mencoba K-nya. K itu konstanta, masih sama dengan soal yang di video sebelumnya. Sehingga K-nya kita coba mulai dari K-nya sama dengan 0. Ketika K-nya sama dengan 0, sehingga X-nya ketemu 60 derajat. Memenuhi tidak di sini? Oh, memenuhi. Kemudian K sama dengan 1. K ini diganti 1, berarti 60 ditambah 180 derajat, ketemu 240 derajat. Juga memenuhi. Nah, bagaimana kalau K-nya 2? Memenuhi tidak? Kalau K-nya 2, berarti kalau K-nya 2, 2 kali 180, 360 ditambah 60 berarti lebih dari 360. Sehingga tidak perlu ditulis karena sudah di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, maka tidak perlu kita tulis yang tidak memenuhi. Tapi jika masih ragu-ragu, silahkan dilanjutkan. Sampai ketemu tidak memenuhi berarti berhenti. Nah, sekarang rumus sin yang kedua. Yang pertama 2X sama dengan, X sama dengan alfa ditambah K kali 360, ya kan? Rumus yang kedua bagaimana? Alfa sama dengan, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Di sini alfanya 120 derajat. Nah, X-nya di sini masih 2X. Jadi 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga ketemu 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini masih ada 2X, agar X bagaimana? Semua juga dibagi
2. Kalau di sini 3, berarti dibagi 3. Tapi karena di sini 2, berarti semua dibagi 2. Sehingga ketemu 2x dibagi 2. Ketemu x, 60 dibagi 2. Ketemu 30. K kali 360 derajat dibagi 2 menjadi K kali 180 derajat. Sama seperti yang ini tadi, kita coba K-nya. Mulai K-nya 0. K-nya 0 ketemu X sama dengan 30 derajat. Ketika K-nya 1 ketemu 30 ditambah 180, 210 derajat. Juga masih memenuhi. Kalau K-nya 2, jelas di sini sudah 360, berarti dia lebih dari 360. Tidak memenuhi, berarti tidak memenuhi, boleh tidak ditulis. Nah, sekarang kesimpulannya. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan sin 2/3 pi pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 2 pi adalah ini. Berarti yang memenuhi. Mulai dari 30 derajat, usahakan menuliskannya urut dari yang kecil. 30 derajat, kemudian ini tadi 60 derajat, kita tulis 60 derajat, kemudian 210 derajat, kemudian di sini titik 240 derajat. Nah, sebenarnya sudah selesai, akan tetapi karena soalnya ini intervalnya dalam bentuk pi, maka dari sudut ini, sudut derajat ini kita ubah menjadi pi. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dibagi 180 dikali pi. Oke, kita coba. Nah, misal yang ini 30 derajat kita ubah ke pi, berarti menjadi 30 derajat dibagi 180 derajat kali pi. Sehingga sini nolnya, berarti kita coret 3 dan 18 sama-sama dibagi 3. Di sini ketemu 1, di sini ketemu 6. Sehingga 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi. Betul sekali di sini, ya kan? 1/6 pi. Bisa juga 1/6 pi ketika kita buat pecahan biasa. 1 kali pi. 1 kali pi? Ya pi. Berarti pi pernya yang ini tadi per 6. Nah, untuk 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat caranya sama. Seperti ini. Dibagi 180 derajat dikali pi. Sehingga ketemu 1/6 pi, 1/3 pi, 7/6 pi, dan 4/3 pi. Itulah himpunan penyelesaian ini tadi. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Ke permasalahan kedua, bentuk cos AX sama dengan cos alfa. Nah, sambil mengingat yang cos X sama dengan cos alfa, sebenarnya sama. Sebenarnya perbedaan itu di sini yang kita bahas hari ini, perbedaannya hanya di ini. Jadi dia AX. Jadi koefisien dari X-nya bukan lebih dari 1. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan cos 3X sama dengan cos setengah pi pada interval X antara 0 derajat sampai pi. Pi itu berapa? Pi itu 180 derajat. Hati-hati, intervalnya hanya 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi interval itu bebas yang membuat soal. Dia bisa berapapun. Yang perlu jeli dan teliti itu ketika menentukan memenuhi atau tidak memenuhi. Baik, kita ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya rumus cos berarti 3x sama dengan setengah
pi, setengah pi dari ini, ditambah K kali 360 derajat. Ini yang rumus pertamanya. Kemudian ini masih ada setengah pi, berarti diubah menjadi derajat. Berarti menjadi 3X sama dengan, seperti yang tadi, setengah pi itu berarti setengah dikali 180 derajat, ketemu 90 derajat. Ditambah K kali 360 derajatnya tetap. Selanjutnya, karena di sini masih 3X, koefisien dari X-nya 3, maka semuanya kita bagi berapa? Betul sekali, kita sederhanakan, kita bagi 3. Sehingga 3X dibagi 3 ketemu X, 90 derajat dibagi 3 ketemu 30 derajat, K kali 360 derajat dibagi 3 menjadi K kali 120 derajat. Langkah berikutnya berarti mencoba K-nya. Mulai dari K-nya sama dengan 0. K-nya 0, maka X-nya ketemu 30 derajat. 30 derajat memenuhi. Kemudian K-nya 1. Ketika K-nya 1, berarti 30 derajat ditambah 120 derajat. 150 derajat juga memenuhi. Kalau K-nya 2, K-nya 2 berarti 30 derajat ditambah 240 derajat. Berapa? 270 derajat. Memenuhi tidak? Karena di sini tadi intervalnya hanya sampai 180 derajat, maka di sini 270 derajat tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi boleh tidak ditulis. Kalau sudah dari memenuhi, tidak memenuhi berarti sudah selesai. Kita masukkan rumus yang kedua. Karena cos, maka 3X sama dengan negatif alfa. Alfanya tadi di sini 90 derajat. Jadi negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita sederhanakan dibagi 3. Sehingga 3X dibagi 3 menjadi X. Negatif 90 derajat dibagi 3, negatif 30 derajat. K kali 360 derajat menjadi K kali 120 derajat. Nah, langkah berikutnya kita coba K-nya lagi, konstantanya. Mulai dari K sama dengan 0, maka X-nya ketemu negatif 30 ditambah 0, negatif 30. Tidak memenuhi karena yang dicari positif. Karena lebih dari 0 derajat, maka sudut positif. Kalau tidak memenuhi, berarti masih harus nyoba lagi sehingga memenuhi. K-nya 1. Berarti ketika di sini K-nya 1 ketemu X-nya 90 derajat. Berarti juga memenuhi. Bagaimana kalau K-nya 2? Ketika K-nya 2 ketemu 210 derajat. Berarti tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi, kemudian memenuhi, ketemu tidak memenuhi lagi, berarti sudah selesai. Tidak perlu mencoba K selanjutnya. Kemudian kesimpulannya, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan cos 3X sama dengan cos setengah pi pada interval X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan pi adalah yang memenuhi tadi. Ini tadi 30 derajat, kemudian 90 derajat, dan 150 derajat. Sebenarnya selesai, tapi karena soalnya dalam bentuk pi, maka diubah menjadi pi. 30 derajat menjadi 1/6 pi. 30 dibagi 180, sama-sama dibagi 30. 1/6 pi, tambah pi. 90 derajat menjadi setengah pi. 150 derajat berarti 150 derajat dibagi 180 derajat pi. Disederhanakan nanti ketemu 5/6 pi. Nah, inilah kesimpulan dari permasalahan 2 ini tadi. Permasalahan kedua, cos 3X sama dengan cos setengah pi. Penyelesaiannya adalah 1/6 pi, setengah pi, dan 5/6
pi. Bisa dipahami? Bisa dilanjutkan ke permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga sekarang dalam bentuk tan. Nah, soal itu bisa tentukan penyelesaian, tentukan himpunan penyelesaian, tentukan nilai X yang memenuhi. Ada juga, nah di sini tentukan akar-akar. Tentukan akar-akar juga sama saja, berarti kita mencari X-nya. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri tan 2X dikurang tan 1/3pi sama dengan 0. Intervalnya sama dengan tadi. Bagaimana? Nah, tidak usah bingung ketika bentuknya kok pengurangan, Bu. Tadi yang lainnya sama dengan. Langsung 1/3 sama dengan. Kok ini ada kurangnya? Berarti kalau masih ada pengurangan seperti ini, tinggal pindahkan ruas ke kanan sehingga penyelesaiannya tan 2X dikurang tan 1/3pi sama dengan 0. Sehingga tan 2X min tan 1/3pi pindah ruas ke kanan. Sama dengan negatif pindah jadi positif. Sehingga menjadi tan 1/3pi. 0-nya kemana, Bu? Kok hilang? Sebenarnya kan 0 ditambah tan 1/3pi. Tapi semua bilangan ditambah 0, ya bilangan itu sendiri. Jadi tidak perlu ditulis. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kalau sudah ya, langkahnya biar gampang ini, biar tidak ada pecahan, kita ubah menjadi derajat. Tan 2X sama dengan tan 60 derajat. Kalau sudah sampai di sini, langkahnya sama dengan sebelumnya. Nah, karena tangan hanya ada satu rumus, yakni sehingga didapat 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ingat, kalau tangan itu periodenya 180 derajat. Jadi karena tangan dia hanya satu rumus ini untuk mencari X-nya. Kalau sin dan cos ada 2. Kalau tangan hanya 1. Nah, di sini masih 2. Seperti yang tadi, berarti kita sederhanakan dengan dibagi 2. 2X dibagi 2. X 60 dibagi 2. 30, 180 derajat dibagi 2, 90 derajat. Kalau sudah tinggal masukkan nilai K-nya. Mulai dari K-nya 0. K-nya 0, maka X-nya ketemu 30 derajat. Berarti dia memenuhi. Kemudian ketika K-nya 1, X-nya ketemu 120 derajat. Juga memenuhi. Bagaimana kalau K-nya 3? K-nya 2 dulu. Kalau K-nya 2. Kalau K-nya 2, berarti X-nya ketemu 30 ditambah 180. 210 derajat. Juga memenuhi. Bagaimana kalau K-nya 3? Kalau K-nya 3, X-nya ketemu di sini 3 kali 90. 270. 270 ditambah 30 harusnya, di sini ada kesalahan ketik, berarti dia harusnya 300 derajat. Dia juga memenuhi. Kalau K-nya 4? Kalau K-nya 4, otomatis sudah lebih dari 360 derajat. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. 360. Kalau K-nya 4, 390 tidak memenuhi, boleh tidak ditulis. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan 2X dikurang tan 1/3pi sama dengan 0 adalah, ini tadi, 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Di sini ada kesalahan ketik. Harusnya 300 derajat. Nah, 300 kita ubah menjadi pi, berarti di situ ada keliru. 300 dibagi 360. Bisa sama-sama dibagi 60. Ketemu berapa? Ketemu 5. Ini diberi pi.
5/6. Jadi di sini bukan ini, maaf. Berarti harusnya 5/6 pi. Bisa dipahami? Kemudian ini ada kesalahan ketik. Mohon maaf, di sini kan 210 derajat. Di sini seharusnya bukan 7/6, tetapi 7/12. Karena 210 dibagi 360 derajat kali pi. Nolnya kita coret, sama-sama dibagi 3. Di sini dapat 7, di sini dapat 12. Jadi 7/12 pi. Jadi di sini 7/12 pi. Mohon maaf, ada kesalahan ketik sedikit. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan ke permasalahan 4. Kita ke permasalahan 4. Permasalahan 4 ini sebenarnya sama saja, hanya bentuknya yang sedikit berbeda. Di sini ada K kali. Ketika ada K kali, nah kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0, di mana X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, tulis dulu soalnya. 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0. Di sini masih ada dikurang. Agar menjadi bentuk umum, maka dikurangnya pindah ke kanan. Sehingga 2 cos X sama dengan negatif pindah jadi positif, sama dengan akar 3. Nah, 2 kali cos X sama dengan akar 3, maka cos X sama dengan akar 3 dibagi 2. Kita misalkan ya dengan angka yang mudah. Maaf, tintanya kita ganti dulu yang hitam. Nah, misalkan 2 kali P sama dengan 6. P berapa? P sama dengan 6 dibagi 2. Kalau di sini 3 kali P sama dengan 6, berarti P sama dengan 6 dibagi 3. Nah, di sini 2 kali cos X sama dengan akar 3. Maka cos X sama dengan akar 3 dibagi 2. Akar 3 dibagi 2 itu sama aja dengan 1/2 akar 3. Itu sama saja. Ini kan depannya akar 3 sebenarnya 1 koefisiennya. Sehingga 1/2 akar 3 itu sama saja dengan akar 3/2. Ini belum membentuk bentuk umum. Kita buat bentuk umumnya. Cos X sama dengan nilai cos alfa yang nilainya setengah akar 3. Ketemu 30 derajat. Yang belum hafal bisa dibuka lagi sudut-sudut istimewa. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bentuk umum. Kalau sudah bentuk umum, langsung ke penyelesaian. Cos X sama dengan cos 30. Nah, rumus cos ada 2. Yang pertama X sama dengan alfa. Alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Penyelesaiannya K-nya 0. Ketika K-nya 0, X-nya 30. Memenuhi. Ini agak cepat karena sudah pernah. Kalau K-nya 1 lebih dari 300. Maaf, kalau K-nya 1 lebih dari 360 derajat. Tidak perlu ditulis karena tidak memenuhi. Sekarang rumus yang kedua, kalau cos berarti X sama dengan negatif alfa, berarti negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya ketemu negatif, berarti dia tidak memenuhi. Kan negatif 30 ditambah 0,
maka ketemu negatif 30. Kalau K-nya 1, sehingga X-nya ketemu 330 derajat. Memenuhi tidak? Betul sekali, memenuhi. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal membuat kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan himpunan penyelesaian, sebenarnya karena di sini tentukan akar-akar, jadi kesimpulannya itu bisa himpunan penyelesaian, bisa juga jadi kesimpulannya akar-akar dari persamaan trigonometri 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0 adalah mana yang memenuhi? Yang memenuhi ini tadi berapa? 30 derajat. Oh, ini ada kekeliruan. Ketik lagi, maaf. 30 derajat dan 330. Oh, ada kekeliruan kebalik dengan sebelumnya, mohon maaf. Jadi berapa kesimpulannya? 30 derajat dan 330 derajat. Selesai. Jadi di sini himpunan penyelesaian atau akar-akar itu tidak masalah. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita ke permasalahan 5. Permasalahan 5, nah ini bisa jadi di sini sin AX tambah B. Jadi bisa jadi juga cos AX ditambah B. Jadi nanti caranya itu sebenarnya sama, tapi di sini hanya Ibu cuplikkan beberapa saja. Karena kalau ditulis lengkap semuanya nanti panjang banget videonya. Contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri sin X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3. X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, kita tulis dulu, sin X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, ini kita buat ke bentuk umum menjadi sin X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3 itu nilai sin berapa? Sin 60 derajat. Kalau sudah seperti ini, langkahnya sama. Jadi rumus pertama, berarti X dikurang 30. X dikurang 30 derajat, itu sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Fungsi sin. Nah, di sini ada min 30, ini kita pindah ruas ke kanan. Hati-hati, pindah ruas pengurangan itu hanya pindah jadi tambah. Bukan dikurangi semua, tapi hanya sekali. Beda dengan ketika pembagian. Kalau pembagian semua ruas, semua suku harus dibagi. Tapi kalau pengurangan, perhatikan hati-hati di sini. Sehingga X sama dengan 60 derajatnya tetap. Ini min 30 pindah jadi plus 30. Plus 360 derajatnya tetap plus 360 derajat. Paham? Hati-hati ya. Jadi di sini minnya berubah jadi plus. Sehingga X sama dengan 60 ditambah 30 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini ya langkahnya sama dengan sebelumnya, nyobakannya. K-nya 0, X-nya ketemu. Ketika K-nya 0, X-nya ketemu 90 derajat. Berarti dia memenuhi. Selanjutnya, jadi yang tidak memenuhi di sini, kalau 1 kan sudah jelas lebih dari 360, tidak perlu ditulis. Nah, ini langkah pertamanya sudah, cara pertama. Berarti sekarang kedua, sin X dikurang 30 sama dengan sin 60 derajat, maka X dikurang 30 derajat sama dengan rumus sin. Kalau di sini alfa, berarti di sini 180 dikurang alfa. Alfanya berapa? 60 derajat. Jadi 180 dikurangi 60 derajat. Di sini tetap. Nah, ini X dikurang 30 ini, dikurangnya pindah ke kanan. Berarti jadi tambah 30. Di sini 180 dikurang 60, ketemu 120 derajat. Ini min pindah jadi plus 30 derajat. Plus 360 derajatnya tetap. Sehingga X sama dengan 120 derajat ditambah 30 derajat ketemu 150 derajat. Di sini tetap. K-nya yang memenuhi
0, maka X-nya ketemu 150 derajat. K-nya 1? Kalau K-nya 1 udah otomatis lebih, tidak perlu ditulis. Jadi ini memenuhi tidak? Memenuhi. Ini tadi juga memenuhi. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan trigonometri sin X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3 adalah ini tadi 90 derajat dan 150 derajat. Bisa dipahami? Bagaimana kalau bentuknya cos, Bu? Kalau di sini cos, ya di sini tinggal diganti cos. Langkah selanjutnya sama, hanya kalau cos di sini alfa, di sini min alfa. Kalau tangan hanya satu. Tangan itu berarti alfa ditambah K kali 180 derajat. Intinya membentuk ke ininya dulu. Kalau ininya sudah, berarti langkah selanjutnya sama dengan yang sebelumnya. Bisa dipahami? Hanya 5 permasalahan kita kupas di sini cukup panjang. Semoga bisa dipahami. Nah, sampai sekian dulu untuk persamaan trigonometri sederhana. Sampai berjumpa lagi di persamaan trigonometri sederhana bagian 3 dalam bentuk sin AX sama dengan cos BX. Sekian, wassalamualaikum, sampai jumpa.